Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang mencintai Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kita perlu mencintai Al-Quran. Kalau secara syar'i, ya kita wajib hukumnya mengimani dan mempelajari Al-Quran wajib. Nah, kita akan coba apa alasan yang logis, apa alasan yang rasional, kenapa kita perlu mencintai Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat terbesar Rasulullah SAW, mukjizat sepanjang zaman. Kalau nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya misalkan Nabi Nuh, kapal yang sangat besar. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW, Nabi yang paling mulia, punya mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Quran. Nah, artinya apa? Artinya Al-Quran ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali untuk kita cintai. Kita fahami, kita amalkan. Nah, ini salah satu saya buat perumpamaan. Misalkan kita ingin membeli sebuah mobil Yaris, ya kita ingin membeli sebuah mobil, maka ketika kita membeli yang pertama kali kita akan disertai dengan buku panduan, manual book, pedoman pemilih. Membeli sepeda juga sama, ada manual booknya. Apa gunanya manual book ini? Nah, ini biasanya tujuannya supaya mobil ini nyaman dikendarai, mobil ini awet, enak dipakai, ketika rusak gampang perbaikannya. Ada perawatan yang ada di manual book ini, supaya kita bisa mendapatkan hal yang maksimal. Ketika tidak sesuai dengan manual book, maka kemungkinan besar mobil ini akan cepat rusak sekali. Siapa yang mengeluarkan manual book? Ini adalah dealernya tentu saja, pabriknya tentu saja, karena pabrik inilah yang tahu dalamnya. Nah, istilahnya orang Jawa itu tahu jeroane mobil ini. Yang paling paham mobil ini adalah pabriknya, sehingga hal-hal yang membuat mobil ini rusak, ini yang tahu juga pabriknya. Misalkan mobil ini bahan bakarnya bensin, maka di manual book ya harus dimasukkan bensin, bukan solar atau yang lain. Harus menggunakan bahan yang ukuran seperti ini. Ketika dikasih bahan yang lain, ya pasti akan rusak, dan seterusnya. Nah, ini sekarang manusia. Nah, kalau tadi mobil ada manual booknya, yang membuat mobil itu pabriknya, sekarang manusia. Apakah manusia perlu manual book, perlu buku panduan? Pasti, tentu saja. Untuk hidup itu manusia ada panduan yang sudah dikeluarkan oleh Sang Pencipta. Hidup yang benar, hidup yang bahagia, sukses di dunia dan di akhirat dan lain-lain. Yaitu sudah Allah sudah memberi manual dunia. Ya, jadi sama. Nah, ibaratnya ini. Nah, ketika kita ingin dari Malang ke Jember, sekarang kita ada Google Map Malang dari Jember, nah ini jalan sudah ketahuan lewat sini, ini lewat tol, atau ini agak memutar tapi waktunya cepat, cuma 3 jam. Kalau lewat selatan, ini tidak lewat tol, ini agak dekat tapi waktunya lebih lama. Ini kalau map, peta, jelas petanya. Nah, kalau peta kehidupan bagaimana? Kita sekarang hidup di dunia. Nanti kita pasti akan melewati alam kubur, kematian. Setelah kematian nanti kita akan dibangkitkan. Nah, kira-kira yang bisa mengetahui ini semua siapa? Tentu saja Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia sudah dikasih tahu, ya, diberi pedoman hidup, petunjuk hidup yang berupa Al-Quran. Ini pedoman hidup untuk mencapai kehidupan yang sukses di dunia dan akhirat, maka pedomannya adalah
Ini salah satu fungsi Al-Quran. Seperti itu. Kalau ingin mobil kita itu nyaman, aman, ya awet dikendarai, pakai manual book yang keluar pabrik. Seorang manusia ingin sukses di dunia akhirat, ingin bahagia, tentu saja manual book yang sudah dikeluarkan oleh pemilik itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu jauh dari Al-Quran, apalagi sampai bertentangan dengan manual book yang ada di Al-Quran ini, maka kemungkinan besar akan ada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Bagaimana? Ya, tentu saja manual book atau Al-Quran itu kita baca. Baca ini adalah yang paling amal. Membaca Al-Quran. Kita memahami Al-Quran. Tidak cukup memahami sendiri, tapi belajar dengan guru-guru yang kompeten dan benar. Karena sekarang banyak guru-guru yang mungkin diragukan kompetensinya, tapi karena sudah tenar, akhirnya dia mengajari agama. Padahal dia secara akademis masih diragukan, tidak pernah belajar agama ke seorang ustaz atau ke sekolah agama atau ke pondok atau guru yang lain, tapi kemudian tiba-tiba mengajari agama. Nah, ini dilakukan. Yang paling akhir adalah mengamalkan, membaca, memahami, dan mengamalkan. Ini satu kesatuan supaya kita bisa memperoleh manfaat yang optimal dalam Al-Quran ini. Kenapa butuh guru? Nah, ini ibaratnya kita mau masak, untuk mendapatkan makanan yang lezat itu perlu belajar ke kokinya. Ya, kita sudah tahu bumbu-bumbunya, tapi untuk tahu takarannya, cabai yang pas, berapa buah bawang yang pas, berapa gram misalkan, atau garam. Nah, ini dari kokinya, ya, diramu oleh koki sehingga menghasilkan makanan yang lezat. Nah, Al-Quran juga sama. Ya, kita belajar kepada guru yang sudah hafal. Karena Al-Quran sendiri lebih rumit tentu saja. Ya, banyak ayat-ayat yang saling terkait, tidak berdiri sendiri. Tahu satu ayat, kemudian tentang suatu hukum tidak dipelajari dengan mendalam, langsung dibuat dalil. Nah, ini berbahaya. Belum lagi dihubungkan dengan hadis Rasulullah SAW. Belum lagi ada ilmu-ilmu Quran yang sangat banyak. Ilmu mu'atin nuzul, asbabun nuzul, qiraah, ilmu tajwid, ilmu wariful, ilmu irabul Quran, ilmu jumlah nazair, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah ilmu-ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu, mutlak untuk guru, perlu atau ulama atau guru yang benar. Ya, untuk belajar sendiri, nah ini kemungkinan besar akan sangat sulit sekali. Ketika ada guru, kita salah, ada yang mengarahkan. Ketika belajar sendiri, kita salah. Ya, kalau salah mungkin kita sadar, tapi kalau salah paham, ini yang repot. Nah, ini contoh. Ketika kita hanya paham satu ayat, membaca surat At-Taubah ayat 5, fa'idha bismillahirrahmanirrahim, fa'idha salahul ashurul hurum faqatul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa qulu lahum kulla marsad fa'in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepulah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan memberikan surat dan memberikan zakat, maka berikan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini kan ayat yang sangat keras sekali. Ya. Tahu ada orang musyrik, disuruh membunuh, ya, disuruh memerangi, ya, suruh bertaubat, kalau nggak mau dibunuh. Wah, ini kan sangat keras sekali. Kalau kita hanya berpijak pada satu ayat ini, padahal di ayat selanjutnya, ini tadi At-Taubah ayat 5, di ayat 6, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun.
Jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Jadi kalau tadi suruh memerangi, ya diperangi. Ayat selanjutnya disuruh ketika mereka minta perlindungan harus kita lindungi. Kemudian di surat yang lain Allah juga menjelaskan, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ini. Nah, jadi perbandingan ayat dengan ayat itu diperlukan untuk memahami Al-Quran. Nah, ini perintah berdakwah yang baik. Berdakwah itu harus dengan hikmah dan pengajaran yang lain. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari Al-Quran dengan guru dengan benar supaya tidak sampai salah paham terhadap Al-Quran. Guru yang benar, setidaknya guru yang jelas asal usulnya atau belajarnya di mana, baik akhlaknya dan menebar kasih sayang atau rahmat, tidak menebar kebencian, menebar peperangan. Nah, ini salah satu dari beberapa cara memperoleh guru yang baik. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.